Berbicara terkait dengan nilai tukar rupiah yang sudah melemah sejak akhir tahun lalu, serta naiknya harga misalnya BBM, berbagai kebutuhan dasar seperti tarif dasar listrik maupun harga gas misalnya. Nah, ini perlahan mulai menggerogoti daya beli masyarakat. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengembalikan gairah konsumsi masyarakat. Berbeda dengan biasanya, geliat transaksi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat nampak sedikit lengang. Padahal menjelang bulan Ramadan, pasar ini selalu menjadi lautan manusia. Para pedagang pun mulai mengeluhkan menurunnya omset penjualan. Al-Misnar, salah satu pedagang busana muslim di lantai dasar, memperkirakan penurunan omsetnya mencapai 40%. Barang-barang naik, toko naik, pengunjung berkurang. Kalau tahun yang lalu pengunjung banyak, sampai nggak pembelinya nggak berhenti sampai pagi sampai sore. Kalau yang sekarang pembelinya berkurang, omset pun berkurang sampai 40%. Tak hanya pedagang eceran, pedagang grosir pun merasakan imbas yang sama. Ya, tentunya kalau saya kan termasuk agen ya, jadi biasanya per hari itu bisa keluar 50 karton, sekarang 10 karton. Tanah Abang ini bukan kayak Tanah Abang tahun 2000-an lah. Sangat berbeda sekali. Selain kenaikan biaya produksi dan operasional, menurunnya daya beli masyarakat turut mempengaruhi transaksi di sektor retail. Yang saya rasa sekarang harga emang tinggi harganya. Karena ya pengaruhnya besar sama karena BBM naik ya kan. Karena bahan pokok naik semua jadi berpengaruh. Ini kalau kita pekerja naik gaji kagak naik, BBM naik ya kan. Kalau naik sih nggak apa-apa, kita sanggup untuk beli ya kan. Saat ini Indonesia sedang mengalami tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang kuartal pertama 2015, perekonomian tanah air hanya tumbuh 4,71%. Cukup rendah dibanding dengan kuartal yang sama di tahun lalu, yaitu 5,14%. Berbagai kenaikan harga yang terjadi membuat masyarakat harus mengerem pengeluaran. Konsumsi masyarakat yang rendah berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena hampir 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kalau kita bagi dunia usaha kelas menengah atas dan dunia usaha kelas menengah ke bawah, memang 56% itu pembentukan PDB nasional kita dikontribusikan oleh belanja dan konsumsi, dan itu juga yang melemah saat ini. Jadi saya rasa tidak hanya perusahaan menengah ke atas, tetapi juga individu-individu perusahaan menengah ke bawah maupun konsumen individu juga mengalami perlambatan konsumsi. Untuk mendorong kembali daya beli masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, di antaranya menaikkan batas pendapatan bebas pajak dan rencana penghapusan pajak barang mewah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.